Kemudian bergabung ke grup komunitas yang dikelola dan berjejaring. Setelah itu, perkenalkan diri Bapak Ibu dan bagikan kegiatan serta aktivitas secara berkala. Serta aktiflah berdiskusi. Biasanya Gamal Institute akan memantau keberadaan Bapak Ibu. Buat yang aktif memiliki potensi pengembangan usaha umumnya akan diundang ke grup spesifik, dimitrakan dengan pelaku usaha lain dana, atau mendapatkan forum untuk menjelaskan tentang memperluas jaringan. Silakan memanfaatkan aktivitas Gamal Institute karena kami ada untuk Bapak Ibu yang ingin mengembangkan usaha. Terima kasih, salam dari saya Tia, Gamal Institute. Baik. Langsung saja kita mulai acara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya kita bisa dapat kumpul kembali di acara webinar yang diadakan oleh Gamal Institute. Selamat datang di webinar Gamal Institute. Perkenalkan, saya Isnanda Ageng Pertiwi selaku Master of Ceremony yang berjudul Bisnis BUMDes, pasarkan apa yang ada di masyarakat. Adapun tujuan dari webinar ini untuk melihat dan memberdayakan potensi yang ada di pasaran untuk BUMDes. Baik, sekarang kita sudah kedatangan pemateri kita, yaitu Pak Eri Hermawan selaku karyawan dari PT Jedul. Halo Pak Eri Hermawan, selamat pagi Pak. Halo, selamat pagi Mbak Isnanda dari Gamal Institute. Sehat ya Pak? Sehat. Pak Heri ini sudah sangat bersemangat kali untuk membawakan acara materi dari acara kita kali ini, Bapak dan Ibu. Beliau sangat antusias sekali nih untuk membagikan ilmunya serta apa yang dimiliki dari Pak Eri gitu untuk memperkenalkan kepada Bapak dan Ibu. Baik, langsung saja sebelum acara dimulai, saya akan menyampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga kondusivitas jalannya webinar. Yang pertama, dimohon untuk menonaktifkan audio pada saat MC dan pembicara berbicara. Boleh mengaktifkan audio saat diberi kesempatan berbicara atau bertanya. Kemudian boleh makan dan minum selama acara berlangsung karena acara ini bersifat santai namun tetap fokus. Yang ketiga, pertanyaan bisa ditulis di room chat, raise hand, atau mengaktifkan audio secara langsung. Untuk Bapak dan Ibu yang menginginkan link absensi, dimohon untuk bersabar ya, karena akan dibagikan pada sesi akhir acara. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Baik, untuk susunan acara pada hari ini, yang pertama pembukaan yang sudah kita lalui bersama, kemudian nanti ada pemaparan narasumber, yang ketiga diskusi. Baik Bapak Ibu, langsung aja kita ke agenda selanjutnya, pemaparan materi Bisnis BUMDes, pasarkan apa yang ada di masyarakat oleh Pak Eri Hermawan selaku Pak karyawan PT Jedul. Saya persilakan Bapak. Terima kasih Mbak Isnanda dari Bisnis BUMDes Gamal Institute untuk bisa memasarkan apa yang ada di masyarakat. Saya selaku karyawan PT Jedul yang ada di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, berterima kasih waktu yang telah diberikan
untuk bisa memasarkan atau publikasikan, marketingkan apa hasil yang ada di Kabupaten Pati. Khususnya untuk yang sudah pernah saya sampaikan dari hasil perkebunan, hasil pertanian, karena di Kabupaten Pati ini dijuluki dengan Pati Bumi Minatani. Jadi hasil bumi dari Kabupaten Pati berupa mina perikanan, ada dari tambak, dari laut, pertanian, perkebunan, yang banyak kita menghasilkan. Mungkin kita fokuskan karena dari PT Jedul yang sudah ada izin PERT, NIB, maksudnya kemasan Jedul Pati yang terfokus untuk kemasan kopi. Jadi untuk saya dan tim memberikan materi terkait hasil bumi dari Kabupaten Pati berupa kopi. Hasil kopi nanti selanjutnya hasil bumi dari Kabupaten Pati yang lain bisa dikomunikasikan. Salah satunya ya ya suaranya sudah jelas ya. Mungkin Sudah Pak. oke. Sudah jelas Pak. Ada HP satu yang ikut mengikuti Zoom, jadi suaranya berdengung gitu. Iya Pak. Mungkin nggak saya apa-apa. bisa melanjutkan untuk hasil bumi dari Kabupaten Pati yang salah satunya dari perkebunan. Untuk saya bisa sampaikan, ini hasil dari salah satu kopi dari hasil padi ya. Ini mungkin saya memulai memasarkan hasil dari Kabupaten Pati berupa kopi yang sudah di roasting oleh emak-emak. Kita berdayakan masyarakat untuk bisa menggoreng kopi yang masih berupa biji. Ini kemasan 1 kilo. Dan ada juga kita kemasan setengah kilo. Ada juga kemasan 1/4. Ini yang masih berupa biji. Biji ini terdiri dari 2. Yang satu biji petik merah. Ketika dari pohon kopi yang sudah petik merah diambil khusus warna merah. Jadi kita definisikan untuk kelompok kopi petik merah. Yang ini bisa petik campur berupa biji, kita juga ikut memasarkannya. Ada yang sudah berupa bubuk, kita seleb gitu ya. Kita ada yang berupa roastingnya dari mesin, ada yang manual dari emak-emak kayu bakar untuk memberdayakan masyarakatnya. Ini yang berupa bubuk, kemasan 1 kilo. Ada yang dari khusus biji kopi petik merah. Ini kopi biji campur. Kita menyesuaikan karena untuk saat ini kita belum panen raya. Nanti mungkin bulan 9 atau bulan 10 di Kabupaten Pati itu hasil kopinya bisa panen raya. Jadi kita bisa ambilnya keseluruhan campur. Ini kemasan yang 1 kilo. Kemasan yang setengah kilo. Kemasan yang 1/4 kita menyesuaikan kemasan dan apa pesanan nanti ketika ada dari Gamal Institute maupun anggota Zoom lain yang mengikuti webinar ini bisa menghubungi admin yang tertera. Nanti saya sampaikan nomor adminnya.
kita sebagai masyarakat, karena adanya sistem sekarang marketing, kita bisa dibilang berkantor atau mempunyai toko di dalam HP. Kita bisa Zoom meeting, kita bisa marketingkan melalui grup-grup WA, media sosial yang lain, Facebook, TikTok, Instagram. Jadi bagaimanapun kita dibilang masih anak muda untuk bisa mengangkat apa yang dari hasil bumi di daerah masing-masing, khususnya di Kabupaten Pati pun di beberapa tempat, nanti kita bisa koordinasikan apa hasil dari desa-desa setempat, kita komunikasikan untuk bisa di-follow up melalui beberapa jejaring, salah satunya di Gamal Institute ini, bisa untuk melakukan komunikasi lebih lanjut untuk kita memasarkan atau memarketingkan. Jadi beberapa dari kawan-kawan yang sudah kita kerjasamakan, ada yang nanti mau dikirim untuk di wilayah Sumatera atau di wilayah Bali untuk perhotelan, kita menyesuaikan kemasan. Jadi kemasan nanti ada yang berupa sasetan kecil maupun berupa kiloan atau bagaimana, kita menyesuaikan pemesannya. Kita punya terobosan karena dari masyarakat taunya kita ada hasil alam. Jadi kita punya inisiatif untuk memberdayakan ketika hasil dari wilayah yang jauh dari perkotaan, kita bisa akses melalui kemasan jedul padi ini untuk bisa memasarkan semua hasil dari Kabupaten Pati. Mungkin tahapannya ada yang bisa ditambahin atau bisa penyampaian. Itu Nanda. Ya, terima kasih. Mungkin saya bisa awali lagi dari Kabupaten Pati ini, beberapa macam hasil kopi dari kebun kita bisa kerjasamakan karena mungkin masyarakat yang mempunyai sedikit lahan, kita bisa ambil kopinya, bisa kita bantu untuk penggorengan melalui manual atau melalui mesin, kita slab, kita bantu pasarkan, karena zaman modern saat ini kita tak harus memiliki tempat untuk memasarkan, karena pasar kita ada di dalam HP. Melalui medsos kita publikasikan. Sumpah, ini saya Tretina. Aduh. Mulai. Iya, Bapak, bisa dilanjutkan? Oke, terima kasih. Mungkin ada berapa waktu lagi Mbak Isnanda bisa saya meringkas materinya,
Karena kalau saya sampaikan hasil bumi pati bumi Minatani ini mungkin panjang ya, karena banyak hasil bumi yang pengen saya publikasikan, pengen saya pasarkan, tapi dari tim saya sendiri kita fokusnya untuk hasil kopi. Karena beberapa dari hasil bumi pati bumi Minatani ini kan itu tadi saya sampaikan hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil kelautan, ikan, hasil tambak, jadi hasil-hasil dari masyarakat, olahan-olahan, itu banyak sekali. Ketika kita fokus karena kita berupa kemasan, jadi kita kerjasama bisa dengan masyarakat sekitar, memberdayakan, karena selera pemesan, ada beberapa pemesan yang berkeinginan kalau kopi itu seperti racikan sendiri, tak harus racikan dari mesin, olahan mesin kan seleranya beda. Karena macam saya orang kampung dari kampung Jedul, Jedul itu kampung Jelak Kidul, Desa Tambahharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Saya asli kampung Jelak Kidul. Jadi saya memberikan nama kemasan ini kemasan Jedul Pati. PT pun saya kasih nama Jedul karena saya ingin mengangkat saya punya kampung, saya anak kampung ini Mbak. Jadi saya berdayakan. Luar biasa, keren sekali Pak. Itu dari tahun berapa ya Pak? Terus kebentuknya tuh inspirasinya dari mana gitu? Kok bisa ada Jedul Pati? Saya juga baru dengar kan Pak. Bisa Ya, diceritakan dan di-sharingkan kepada Bapak atau Ibu? kalau dari nama Jedul sendiri itu waktu saya masih sekolah SMA ya, itu nama komunitas. Saya punya mungkin anak-anak sekolah dulu kan punya komunitas ya, saya kasih nama Jedul. Karena dari SMP ketika saya ngomong saya punya kampung, itu banyak yang kurang tahu. Tahu kalau saya ngomong saya ini orang mana, orang dibilang saya bilang Jelak Kidul itu orang banyak yang nggak tahu, taunya Tambahharjo Runting gitu. Karena Runting kan terkenal besar gitu. Kalau saya bilang Runting agak masuk ke dalam, taunya dia Sukun karena dulu banyak teman-teman dari Sukun itu di terminal loh, banyak di situ. Jadi yang dikenalnya Sukun. Maka dari itu saya memberikan inisiatif bagaimana saya punya kampung ini biar bisa publikasi, saya singkat dengan nama Jelak Kidul, itu nama Jedul. Kalau Kidul bahasa Jawa itu selatan. Jadi Jelang Kidul. Iya kan Pak? Jelak Kidul. Kalau Kidul itu bahasa Indonesianya kan selatan. Kalau orang Jawa Kidul tuh selatan gitu. Jelak Kidul saya ketika saya penyampaian Jedul, apalagi waktu COVID kemarin macam artis penyanyi Didi Kempot kan pernah menyanyikan ini, Mak Betunduk gitu, Manjedul COVID, populerkan nama Jedul. Tapi saya dari SMP itu sudah berinisiatif bagaimana saya punya nama kampung ini saya publikasikan. Waktu SMA saya punya komunitas bersama teman-teman, jadi saya kasih bikin kaos, bikin stiker, itu Jedul Community begitu. Semenjak lulus SMA saya kemana, mungkin saya pernah di Papua, saya bikin rumah makan di sana, saya tulis juga warung makan Jedul Pati begitu di Papua. Mungkin sampai sekarang ada PT, saya bikin PT Jedul Jaya Pati. Sampai saat ini ada juga untuk kemasan berbagai produk, saya kasih nama kemasan Jedul Pati karena ini nanti semua kan saya asli Pati, bangga dengan bagaimana saya punya Pati. Walaupun kemarin ada isu-isu yang miring karena itu kan beberapa oknum. Waktu kemarin itu macam yang rame viral Pati Kolilo kan gitu, ada pembakaran itu, itu kan oknum. Waktu itu saya masih di Kalimantan. Ya, saya di Kalimantan. Mbak Isnanda kan komunikasi, tahu saya di Kalimantan, waktu itu saya di Samarinda. Ada juga loh Mas dari mobil yang viral itu terkait mobil, waktu itu saya di Samarinda, tahu, di Kalimantan Timur. Saya bilang, ya saya dari Pati, saya bangga dengan
asli Pati. Mungkin saya di Sumatera, di Kalimantan, di Papua, di Jakarta, masih di Indonesia lah. Saya bangga jadi asli Pati begitu. Jadi mungkin untuk saat ini saya publikasikan seperti yang tadi, mungkin karena kemasan di Pati masih terfokus dari kopi, saya ulang lagi, ini hasil kopi kan saat ini belum panen raya. Nanti panen raya itu bulan 9, bulan 10, jadi masih berpanen macam beberapa. Ketika hasil kopi dari masyarakat, dari Pegunungan Muria, itu penghasil kopi, penghasil cengkeh, penghasil buah jeruk pamelo, penghasil jeruk juga biasa juga ada, penghasil jahe, penghasil kunir, apapun yang ada di Pegunungan Muria nanti kita bisa sampaikan, kita marketingkan melalui kemasan Jedul Pati, karena kita ada beberapa, cuma ini saya masih terfokus di kopi dulu. Saya kasih ulang, macam saya ada rekanan yang di Pegunungan Muria, itu ada biji kopi, ada pohonnya, kita ada biji khusus, kita ambil petik merah, kita namakan kemasan Jedul kopi petik merah, berupa biji. Ini kopi yang campur masih berupa biji begini, saya kasih yang campur Jedul, ada sampelnya. Ketika kita nggak harus buka 1 kilonya, kita ada segelnya. Iya. Pengen merasakan bagaimana kopi ini, kita ada testernya, Mbak. Untuk biji kita bisa Ada rasakan. testernya ya, Pak. Ada testernya, kita menyesuaikan. Jadi ini kan sudah kemasan 1 kilo, masih berupa biji, ada 2 jenis. Satu jenis ada yang di roasting, digoreng melalui mesin, ada yang digoreng oleh masyarakat. Mak-mak kan biasa menggoreng kopi nih. Saya berdayakan agar bisa mempunyai lah kegiatan atau penghasilan nanti goreng kopi. Ini produk dari mak-mak ini, mak-mak manual goreng kopi pakai kayu bakar. Ini kopinya itu kira-kira rasanya gimana, Pak? Maksudnya ya apa yang membedakan kopi punya Jedul itu sama produk lain gitu? Cita rasa khasnya itu dari kopi Jedul sendiri apa? Apakah dia ada rasa asemnya sedikit atau dia lebih strong atau gimana, Pak? Kalau dari kopi Jedul ini kan berasal dari kopi asli Pegunungan Muria yang berada di Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara. Cuma saya masih mengambil dari lereng Gunung Muria yang masuk di Kabupaten Pati. Jadi kopi yang ada di lereng Muria, Kabupaten Pati ini masuknya kopi Robusta ya. Kopi Robusta, bukan Robusta, ya. Robusta. Ketika cita rasa itu perbedaan kalau kita goreng pakai alat mesin, itu kan bisa menyesuaikan dia pakai durasi melihat kematangan. Tapi kalau dari manual, karena saya punya inisiatif, banyak yang ikut ngopi, itu masyarakat sekarang sudah terbiasa ngopi dengan olahan dari keluarganya sendiri. Jadi ketika nanti yang terbiasa dengan selera kopi kampung, lidahnya lidah kampung lah, mungkin ada salah satu pengusaha, salah satu pejabat yang kangen dengan kopi olahan orang tua, olahan dari keluarga, pakai goreng kayu bakar. Ini salah satunya yang goreng kayu bakar gitu. Jadi kan perbedaannya ada, pahitnya itu beda dengan kopi roasting. Mungkin kalau terkait rasa bisa di tester ya. Kalau ini kan secara publikasi visual mata. Untuk rasa itu tadi, kalau kita gorengnya pakai api, mak-mak kampung, ada yang ini kan masih murni,
berupa serbuk begini, ini serbuk murni juga. Tapi kalau mak-mak yang di kampung kan, yang satu Mbak, dicampur-campur tata. Ya, mak-mak di kampung kan ada yang dicampur dari beras, ada yang dicampur sama kelapa, ada campuran nggak kopi murni. Itu membedakan, harganya pun beda itu. Ketika percampuran kopi murni dengan kopi campur beras, campur kelapa, itu masyarakat yang biasa ngopi sesuai selera itu bisa mengetahui ini kopi murni, ini kopi campur gitu. Jadi dari saya dan tim itu menyesuaikan pesanannya yang seperti apa. Jadi kita bagaimana namanya marketing, namanya kita bisa kerjasama sesuai keinginan pemesan aja. Mau berupa kopi masih berbiji, biji campur atau biji petik merah, atau maupun yang sudah siap seduh, yang masih murni kopi ada, kita kasih cap jedul, yang campuran ada dicampur sama beras, sama kelapa dengan rasa, kita kasih nama Tata. Jadi kita menyesuaikan pesanan. Nanti mungkin ke depan karena di penghasil jahe, ke depan kita inovasi, tetap kita ada racikan kopi campur jahe atau kita kemasnya beda macam. Ini kita ada kemasan kopi campur gula karena di Kabupaten Pati ada 2 pabrik gula. Saya mungkin melihat salah satu kopi yang 1 cangkirnya itu mungkin kalau di kampung saya 1 cangkir ya, itu harganya bisa 10 kali lipat. Ketika 1 cangkir 3.000, di salah satu tempat yang pernah saya singgahi, melihat itu kopi 1 cupnya itu mencapai 30, 50. Saya jadi nggak sebut nama kafenya atau apa toh. Jadi kita menyesuaikan selera penikmat kopi dan bagaimana kita bisa menaikkan menaikkan bagaimana pemasarannya, kita nanti menyesuaikan. Mungkin yang nilainya 10 kali lipat itu dengan fasilitas yang tempat ruangannya ber-AC, ada admin, bisa bayar, pembayaran bisa pakai cash, bisa pakai transfer, bisa pakai OVO atau bagaimana, kita nanti menyesuaikan itu, Mbak. Jadi kalau saya memasarkan, gitu Pak. Kita kalaupun ini kita kan nanti ada admin CS-nya, bisa melalui pembayaran TF atau secara pengiriman, bagaimana kita menyesuaikan. Jadi karena saat ini kita sudah modern, sudah berpacu dengan kondisi global, bagaimana kita bedanya orang swasta dengan orang pegawai negeri atau yang bergaji gitu. Kalau saya sendiri kan orang swasta, bagaimana saya mendapatkan penghasilan. Kalau pegawai kan mungkin tiap bulan dia punya gaji. Kalau kita swasta bagaimana nanti bisa dikerjasamakan. Mungkin nanti dari BUMDes desa, BUMDes, karena di Pati sendiri sudah ada BUMDes, cuma tahapan masih menyesuaikan karena kita memulainya kan seperti pembentukan struktural atau gimana, itu mungkin kita nanti kerjasamakan, kita ada komunikasi nanti ke depannya dengan pemerintah kabupaten maupun desa untuk bagaimana kita bisa mendongkrak hasil bumi atau hasil dari wilayah setempat untuk kita bantu marketingkan. Kita tidak harus kerja ketemu tatap muka. Adanya COVID itu menurut saya salah satu contoh kita bekerja dari rumah, karena saya melihat ketika setingkat dengan kepala dinas atau kepala bidang itu dia bisa bekerja dari rumah. Dan kita sebagai swasta, kita tak harus tatap muka, melalui Zoom meeting seperti ini, kita bisa memasarkan. Jadi tinggal nanti ketika ada masyarakat yang belum mengetahui adanya ilmu teknologi IT seperti Zoom meeting, grup WA mungkin sudah banyak ya, kita bisa membantu masyarakat yang punya hasil buminya, ini
bisa tercover. Jadi kita nggak harus, boleh sih buka toko untuk stok ya, mungkin 1-2, tapi kalau kita melalui Zoom meeting, melalui IT kita pelajari, kita hanya bisa mempunyai satu titik tempat usaha, itu satu tempat untuk bisa stok, beberapa stok. Nanti terkait di beberapa kecamatan atau wilayah kita bisa by telepon, by WA, karena nanti pengiriman kita bisa melalui kurir, jasa apapun begitu. Tak harus kita harus buka kantor cabang, kita punya toko, enggak. Kita bisa minimalkan biaya, meminimalkan waktu, yang penting pesanan dari yang minat itu bisa tercover. Seperti itu. Jadi kita ada grup yang memang ada komunitas, nanti terbagi di beberapa titik, taruhlah itu reseller atau marketing kita untuk bisa publikasikan. Begitu. Oke. Jadi Bapak punya produk sendiri, juga mengumpulkan dari warga sekitar untuk dipasarkan, untuk di roasting, untuk digiling seperti itu ya Pak? Dan membantu pengemasannya juga. Iya. Kalau dari Jendul sendiri. Ya, kita memulai dari awal, dari hasil dari bisa dari pohon, kita nanti ke depan kerjasamakan, mungkin bisa untuk lahan kerjasama atau seperti apa lahan itu, karena kopi kan 1 tahun sekali ya panennya itu. Mungkin panen raya, dalam arti Iya, panen betul, raya Pak. gitu loh. Panen raya itu nanti bulan 9, bulan 10, karena kita ada komunikasi dengan kelompok tani kopi, itu untuk komunikasi informasi panen raya nanti bulan 9, bulan 10. Jadi ini beberapa ada kopi yang sudah layak panen atau kopi yang bisa diambil untuk kita bisa berjalan terus ya, sebelum kita penyetokan gitu. Jadi dari masih berupa biji basah bisa, karena tergantung selera penikmat kopi. Ini ada yang berkeinginan dia pengen biji, berupa biji, karena nanti saya pengen roasting sendiri dengan alat mesin sendiri, atau dia pengen goreng sendiri dengan dikasih campuran sendiri berupa tadi. Kalau saya kan ya ada yang sudah campuran, ada yang murni. Jadi kita menyediakan bisa biji masih mentah, roasting dari mesin maupun penggorengan pakai manual kayu bakar, maupun sudah serbuk di seleb ya, larinya di seleb. Kalau ditumbuk nanti kita kurang ini, terlalu biaya. Karena waktunya juga toh, kita kan meminimalkan anggaran, meminimalkan waktu, agar bagaimana kita bisa memarketingkan, memasarkan hasil bumi padi Minatani ini. Kan masih baru berupa kopi, tapi di padi ini hasil buminya banyak. Mungkin dari ketela kita bisa pasarkan nanti tepung tapioka yang buat bikin cilor itu. Campuran apa, bisa dicampur dengan tepung, dengan daging, bisa berupa bakso, bisa cilor atau kue-kue lain di padi. Karena padi sendiri itu kalau bahasa tepung tapioka, kalau orang kami mungkin orang kampung sebutnya pati. Pati itu tepung ketela itu ya. Itu salah satunya, itu nanti mungkin ke Oh depan iya nanti Pak, kita, betul. Saripati ya Pak. ya, tapi Tepung mungkin pati. saya kurang tahu juga apakah nama pati ini itu berkaitan dengan itu tadi, Saripati, tepung ketela, karena ada di kecamatan di sebelah utara Pati Kota ini, namanya Kecamatan Ngemplak ya, daerah Ngemplak, Margoyoso lah itu. Kalau Ngemplak itu desa lah. Kalau daerah Kecamatan Margoyoso ke arah Tayu itu beberapa banyak pabrik pengolahan untuk
ini dari ketela di slab. Dulu saya pernah ikut kerja juga, ikut ini apa ngambilin sari padi ketela itu dijemur, langsung dikemas itu berupa pati. Kalau bahasa Indonesia kadang dilihat di kemasan kan tepung tapioka. Nah, itu banyak di pati. Itu salah satunya. Itu nanti tahapan hasil dari kebun juga. Tapi karena dari Gamal Institute kan ya sedikit dadakan ya, karena kemarin saya pun habis dari luar Jawa, jadi ketika ada jadwal saya menyesuaikan untuk persiapannya bagaimana kan gitu. Nanti banyak dari hasil perikanan berupa hasil laut yang ada di Kecamatan Juwana, Bendar, itu kan satu kabupaten kita, Pati toh. Hasil tambak berupa bandeng, berupa udang, berupa ikan mujair, itu banyak. Hasil pertanian dari padi, dari jagung, ada juga beberapa sedikit tembakau di daerah Kecamatan Batangan, di pegunungan juga ada cengkeh. Jadi masih banyak hasil bumi Kabupaten Pati ini. Macam kemarin kan ada acara untuk wisata gitu ya, destinasi wisata. Beberapa desa yang punya produk dipublikasikan bersama pemerintah Kabupaten Pati. Nanti kita pun menjalin komunikasi untuk bagaimana masyarakat, dalam arti masyarakat dari desa kepada pemerintah, masyarakat swasta bisa berakses ketika jaringan IT ini kan beda dengan dulu. Kalau dulu kan kita belum bisa komunikasi melihat video produk secara langsung seperti ini, harus melalui reseller, melalui agen, melalui ini kan masih harga pun terpotong-potong. Tapi kalau sekarang kita punya sistem bagaimana satu stok bisa sampai ke pemakai konsumen dengan reseller dengan harga yang nanti untuk monopolinya ini bisa terkendali. Jadi kita tidak macam perang harga, perang apa gitu, kita bisa bagaimananya bersaing sehat begitu. Sesuai dengan kita punya pelanggan, kita bisa olah tadi macam kita walaupun jual kopi, tapi ada beberapa berupa biji, berupa bubuk, kita roasting mesin, kita roasting emak-emak, aku pengen campurannya ini kelapanya agak banyak, berasnya agak banyak, rasanya kopinya agak gosong kan gitu toh, biar agak pahit-pahit. Saya ingat emak saya dulu kalau bikin kopi itu pahitnya pahit alami, digoreng pakai kayu gitu. Kita bisa sediakan itu. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi ciri khas dari kopi Bapak itu sendiri mempertahankan cita rasa dari ketradisionalan proses kopinya ya Bapak. Karena kan kalau kopi itu sebenarnya bukan enak nggak enak, tapi selera atau tidaknya gitu kan ya Pak. Dari Iya, baik. kopi saya Kayaknya udah ada yang nggak sabar. Apa? Kenapa Pak? ya lanjut, Mbak. Iya, udah ada yang nggak sabar nih Pak. Sepertinya Pak Suherli ingin ada yang ditanyakan kepada Pak Heri Hermawan. Boleh Pak Suherli? Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menuju siang, Ibu MC, Ibu Isnanda, dan juga Pak Heri. Mohon maaf, saya gabung terlambat. Setelah saya mendengar paparan, sangat menarik sekali. Ternyata di Pati itu banyak komoditas potensial. Terutama sekali yang sudah dibahas pada season ini adalah tentang kopi. Nah, yang ingin saya sampaikan, Pak, bahwa kebetulan
di Pangandaran juga sebagian kategori penghasil kopi. Nah, barangkali kalau melihat tren pasar dunia kan kopi dan kopo itu sangat luar biasa. Hari ini harganya juga lumayan bagus. Nah, kalau saya berharap sih ada kelanjutan, ingin ada semacam kerjasama usaha dalam artian kemitraan bahwa di sini kami punya produksi kopi lah. Untuk saat ini sih belum menjadi bandar kopi, akan tetapi karena melihat itu di sini juga daerah penghasil kopi sebagian di tanah Peru Perutani juga itu ditanami kopi. Nah, barangkali kami bisa dibantu pasar gitu di Pati, Jember ataupun sekitarnya, sehingga kami ini ada BUMDes itu bergerak di bisnis kopi itu ada nilai tambah gitu untuk penghasilan kami. Kiranya itu, Bu, terima kasih. Mohon penjelasannya. Baik, Pak Eri Hermawan bisa dibantu untuk menjawab pertanyaan Pak Suherli. Itu tadi bapaknya kopi dari masih ya itu kerjasamanya nanti bisa, namanya kita kopi kan banyak, tapi kadang kopi itu bersumber dari alamnya, beda tempat, beda rasa. Jadi kita menyesuaikan. Ketika memang ikut bisa dipasarkan, kita tinggal kasih brand aja. Mungkin orang yang menikmati kopi itu bisa merasakan selera. Mungkin dia ditutup mata macam chef-chef masak itu ya. Itu dia dikasih kopi, dia merasakan ini kopi Arabica, ini kopi Robusta, ini kopi dari daerah mana, itu bisa dirasakan kalau penikmat kopi. Macam kalau di Pati sendiri kan kopinya dari Pegunungan Muria, ada yang kopi lasem, kopi lelet namanya. Kalau Bapak memang ada kopi, kita bisa kerjasama publikasi dengan mengasih beda cap. Dikasih capnya beda, Pak. Karena namanya penikmat kopi itu nanti melihat kita namanya menawarkan marketingkan, kita bisa membedakan ini kopi hasil dari Pegunungan Pati, Robusta, kita kasih cap nama ini. Hasil kopi macam saya kemasan Dul Pati, itu kemasannya kopi mungkin khas Pati. Ketika pun ada kopi dari kabupaten lain, wilayah lain, kita bisa ikut memasarkan, tapi ada pembeda antara kopi hasil dari Pegunungan Pati dan kopi dari hasil pegunungan atau alam lain. Kita kasih aja, mungkin ada kopi di daerah Bapak, namanya kotanya apa, kasih nama itu aja, karena kita pengaruhnya dari nama, jadi nggak tercampur. Macam saya sendiri kopi dari Pati pun sumbernya satu, kopi Robusta Pegunungan Lereng Muria, tapi saya kasih beda nama ketika ada cara masak, ada cara campur, begitu Bapak. Jadi kita tetap bisa memasarkan hasil dari masyarakat, dari berbagai daerah, asal dicantumkan itu kopi dari mana. Bukan kita mau menyelidiki atau mau mengetahui atau mau menerobos, kita ambil kamu punya kopi di sana harganya berapa, kamu jual ke saya harganya berapa, enggak. Kadang orang kan pemikirannya ada yang seperti itu maklum karena dia belum mengetahui bagaimana kita punya sistem, kita punya cara kerja berbeda dengan cara lama. Kita duduk di sini, tapi melalui handphone, melalui IT, jaringan kita tersebar. Jadi ketika ditawarkan harga saat ini dengan produk saat ini berbeda ditawarkan produk kemarin atau produk nanti ke depan. Yang penting kita sesuai aja. Dalam arti di BUMDes kota mana Siap, itu izin Pak, mohon maaf Pak, gini, maksud saya adalah ada dua hal. Yang pertama kebetulan
belum bukan hasil roasting ya Pak ya yang saya maksud. Jadi kebetulan di sini kan BUMDes itu ingin bergerak di bidang jual beli kopi, beras kopi aja gitu. Nah barangkali Bapak gitu bisa menerima dalam jumlah partai besar. Jadi saya kirim dari sini dan sebagai ini bisa saya kasih sampel dulu maksudnya begitu. Nah untuk hal barusan juga itu saran ide yang sangat luar biasa sekali. Nah ini menjadi PR kami di BUMDes Pangandaran. Mudah-mudahan apapun itu yang namanya peluang bisa segera kami laksanakan. Kebetulan kami belum memiliki produk UMKM yang seperti itu, Pak. Ini baru merencanakan karena yang saya garap sekarang itu adalah hanya WIPI dan peternakan. Nah, untuk di perdagangan ini sangat tertarik sekali gitu terkait dengan hal itu. Terima kasih, Pak. Gitu. Oke. Oke, berarti Pak Suherli itu maksudnya ingin memasok gitu ya Pak. Nah, Ya, betul, Bu. kira-kira Pak Eri bisa bantu untuk mengolah, terus mengemas, serta memarketingkan produk dari BUMDes Pangandaran seperti itu Pak Eri. Maksud. Boleh. Itu terima kasih Pak Suherli atas penawarannya. Karena Pak Suherli sendiri ini juga sudah termasuk masyarakat yang memasarkan hasil bumi di daerah Pangandaran. Tapi mungkin terkendala kurang banyak mungkin karena stoknya melimpah. Jadi di daerahnya atau di jaringan Pak Suherli ketika penghasilannya melimpah, penyerapan hasilnya kurang. Jadi Pak Suherli ingin meminta bagaimana penyerapan hasil bumi saya bisa keluar kan gitu. Saran saya, Betul. saran memang semua hasil bumi kita bagaimana bisa memarketingkan. Kita punya sistem, kita punya namanya sistem IT, kita punya komunitas, kita punya. Jadi ketika Pak Suherli punya kopi mentah, punya beras, itu kita bisa serap dan kita bantu marketingkan karena ketika kita melalui Zoom begini, kita belum terdeteksi siapapun yang ikut di dalam Zoom. Tapi kalau kita nanti sistem marketing, kita nanti sudah tersebar istilahnya dalam di grup WA komunitas, itu kita bisa memplot beberapa titik kecamatan, desa, atau nanti di kota mana kita bisa akses. Satu kali informasi stok, itu bisa diakses semua, kita punya jaringan. Ketika nanti Pak Suherli punya kopi, punya beras, kita bisa akses itu, kita menyesuaikan bagaimana stoknya berapa, dari Pak Suherli nanti itu kopi hasil dari Pangandaran sendiri, kita kasih label, kita bisa pasarkan dengan label kopi Pangandaran, walaupun nama kemasan, nama izin atau bagaimana itu sama tidak apa-apa. Yang penting dalam arti hasilnya dari kopi Pangandaran. Ada pembeda di situ karena walaupun yang sudah sering ngopi ya bisa membedakan antara itu dari Pangandaran mungkin tadi Mbak Isnanda bilang di bawah asam. Tadi macam Mbak Isnanda bilang kalau kopi ada yang sedikit asam mungkin itu Arabica itu. Kalau kita kopi Robusta, kalaupun ada kopi dari Pangandaran rasanya seperti apa, itu nanti kita kasih cap. Jadi orang Pangandaran sendiri atau orang yang di luar Pangandaran sudah terbiasa, sudah selera dengan kopi Pangandaran, tidak harus datang ke Pangandaran. Melalui kita kemasan jedul, itu bisa akses ketika ada orang Pangandaran, asli Pangandaran yang terbiasa dengan kopi Pangandaran yang berada di luar kota, di luar pulau, tapi pengen merasakan kopi asli Pangandaran, kita bisa akses. Kita malah bagus ketika nanti ada kopi Pangandaran. Kemarin saya ada kopi dari Jawa Barat, itu
bisa nanti kita komunikasikan. Siap, siap. Tinggal, Terima kasih, tinggal Pak Heri. Terima kasih. tinggal kasih pembeda aja kopi Pangandaran. Tapi kalau macam saya kemasan jedul kita sudah terakses di seluruh wilayah Indonesia. Taruhlah mungkin nanti di beberapa pulau kemarin ada tim marketing, admin saya mau dikirim ke Sumatera, ada teman saya pun kemarin bilang, Mas, ya ini nanti untuk di wilayah Bali, dia kan dulu pegang hotel, masuk ke hotel-hotel. Terus kalau masih tahapan saya sendiri kan masih di lingkup partai. Nanti kalau Swirly saya senang ada kopi Pangandaran. Jadi saya bisa marketikan atau dari pihak Pak Swirly sistem yang seperti saya lakukan itu bisa dipakai dengan pembeda, Pak. Mungkin dari kopi dari Pati sendiri bisa Pak Swirly ambil dengan publikasi pembeda kopi asli Pangandaran, kopi dari Pati seperti itu. Malah saya senang ketika nanti saya punya mitra, punya rekanan teman atau Siap, yang siap. biasa dengan kopi Pangandaran, Antusan ya Heronina nuju Mamalalin. Ya kerja punya Bapak ya. Iya, oke. Pak, boleh dilanjut. Jadi kita tidak harus Pangandaran saja, ada kopi dari Kendal, ada dari Jawa Barat, ada kopi Sumatera, dari Arabica maupun kopi apapun, kita bisa akses, kita hanya dikasih beda tabnya saja. Jadi di online macam ini tadi saya bilang kopi dari Pati. Walaupun saya asli Pati, ketika nanti ada yang Pak Suherli kebetulan bawa kopi saya yang dari asal Pati, Pak Suherli punya teman relasi orang Pati yang pengen kopi Pati, kan bisa Pak. Oh, kopi Pati diakses karena kita namanya marketing itu satu, disukai Pak. Kadang memang suka produknya, tapi kalau kita tidak disukai pelanggan, tidak disukai konsumen, mau menawarkan pun dia acuh, Pak. Dari itu kita malah senang, kita banyak teman, banyak rezeki, dalam arti kita hanya perbarui sistem. Kita pakai Zoom meeting ini kan kita lihat muka. Tapi kalau kita pakai WA, pakai nomor kan dia yang dia tahu saya ingin produk kopi Pati. Saya ingin produk kopi Pangandaran. Tinggal admin nanti kirim berapa kebutuhan, dikasih di sampel pembayaran seperti apa gitu Pak. Kita kalau memasarkan itu cukup dengan sistem, perbaikan komunitas atau relasi gitu aja Pak. Hanya pembeda dicap. Seperti itu Mbak Isnanda. Mungkin silakan kalau ada pertanyaan yang mungkin selain kopi ada di Pati kan banyak juga. Ini contoh, saya kan memarketingkan hasil di Pati. Ketika pun ada dari Pangandaran, ada dari teman anggota Zoom lain yang ingin memasarkan hasil bumdesmanya karena di kita punya judul kan bagaimana kita bisa memasarkan hasil dari masyarakat. Tidak harus dari Pati saja, dari seluruh Indonesia. Jadi kita hanya memakai sistem macam Mbak Isnanda ada di Jakarta sana pakai HP, kita sama-sama pakai HP, tapi kegunaannya berbeda. Tapi sistemnya sama, caranya sama, gitu. Oh, betul, Pak. Nanti untuk teknisinya lagi, Pak Suherli bisa hubungin Pak Eri ya, Bapak. Karena di grup BUMDes sendiri, Pak Eri pun juga aktif ya, Pak, untuk memasarkan produknya. Baik, Pak Tani Trubus, apa kita sudah terhubung, Pak Tani? Kasih izin nomor teleponnya aja gitu Bu, di-share gitu. Untuk nomor Ya, admin boleh, Pak. CS saya yang membantu nanti kemasan bisa dicatat ya. Nomor admin saya Iya, iya. 0823 27 20 04 09. Saya ulangi lagi. Siap. 0823 27 20
0409. Siap. Oh, udah benar Pak ya. Mungkin satu kali lagi Pak. Mungkin ini dari Pak Suherli sudah mencatat sudah benar Pak. Mungkin ada Oh, anggota ya, dari saya ulang ya Pak ya. dari 082 082 327 327 200 benar 200 200 409. benar Pak. Mungkin dari selain Pak Suherli kan ikut mencatat, silahkan itu tadi. Mungkin saya sebutnya kan 4 digit, saya sebut 3 digit Pak, Oh, biar iya, enggak iya. ini mungkin juga cara simpan ya. Siap, siap. 082 Ya, 327 ya, 200 siap. 409. Ya udah Pak. Terima kasih. Oke, Itu nanti bisa ya. Baik. terhubung dengan admin CS saya. Pak Tani Trubus, bisa diaktifkan ya Pak audionya. Langsung saja Izin tanyakan sebentar, Bu. pertanyaannya secara singkat. Kenapa Pak? Ya, Pak Tani. Belum diaktifkan Pak audionya Pak. Di sini bisa nggak sih? Coba aja. Nggak bisa ya? Gambar mikrofonnya Pak, diklik Pak, gambar mikrofonnya. Iya Pak. Di pojok kiri ada tulisan audio, Bapak bisa pencet untuk diaktifkan audionya. Nggak bisa ya? Udah deket kan nggak bisa. Jika sudah bisa terhubung. Ibu izin nih di link daftar hadir ada file yang harus diisi itu apa Bu? Nanti tanyakan sama adminnya aja ya Pak. Siap, siap, siap. Kalau untuk admin, untuk link. Gimana Pak Tani bisa? Ya, halo. Oh sudah. Nah, ya. Halo, Bu MC, Bu Isnanda, udah tersambung? Sudah Pak. Halo, selamat siang semuanya. Salam kenal. Tani Trubus dari Kebumen ini. Oh dari Kebumen. Betul. Iya Pak. Terima kasih sekali dari awal saya menyimak penjelasan Pak Hermawan. Banyak sekali yang sangat bermanfaat. Terima kasih sekali Pak Hermawan. Oke Pak, dari Trubus dari Kebumen. Silahkan Betul, Pak. betul. Iya, Bu Isnanda, kita kembali ke awal dalam artian di sini tertulis grup kelapa kalau nggak salah. Dan pertanyaan saya atau saya ingin minta penjelasan kepada Bapak Eri Hermawan ya. Siap. Dari Pati di situ kan ada penangkar bibit kelapa Genjah Kopior Pati. Bolehkah Bu menyimpang ke arah situ? Boleh Pak. Ada itu. Nah, Bebas, kebetulan Pak. ya. Bebas ya. Boleh. Nah, kebetulan saya memang penangkar bibit kelapa Genjah Entuk asli dari Kebumen, termasuk juga bibit kelapa Genjah Entuk unggulan Kabupaten Kebumen, yang termasuk satu-satunya kelapa Genjah Entuk yang ada di Indonesia, yaitu hanya ada di Kebumen. Nah, karena saya petani awam, bahasanya itu petani ombyokan yang tidak terhubung di komunitas, ataupun saya juga cara penjualannya tidak bermarketing, masih manual, to door, ataupun menunggu rekanan orang yang beli 1-2 gitu. Nah, kesulitan saya memang gimana caranya saya bisa masuk ke BUMDes. Seperti itu, Bu. Terima kasih.
Ya. Boleh Pak Eri? Terima kasih Bisa dari Pak Trubus Kebumen Iya, terkait betul. kelapa genjahnya di Kebumen. Di Pati pun banyak Pak kelapa Pak. Makanya dari itu tadi Pati sendiri itu terdiri dari sebutan Pati Bumi Minatani Pak. Ketika Pak Trubus ngomong kelapa, kelapa ada juga kelapa kopior Pak. Kalau di Pati kelapa kopior, kelapa hijau lah, kelapa untuk produk-produk dari kelapa itu. Cuma kalau yang kelapa genja yang spesifikasinya seperti apa, ada teman juga kemarin di Jawa Barat sama dari kalau tidak salah dari PNI juga itu kelapa kopior sama Pak Nyoman Kantiasa. Nah, itu pernah dipublikasikan. Jadi kalau terkait untuk marketing dari kelapa Bapak, silahkan Pak. Itu Bapak tinggal membranding Pak, mengasih nama karena Bapak sudah bilang produknya produk dari kelapa, kelapa genjah dari Kebumen. Kasih cap aja Pak. Ketika nanti berupa masih bibit atau buahnya atau pohonnya, kalau kelapa dari bibit, pohon, buah itu dipakai semua, Pak. Cuma pembeda antara genjah, kopior, kelapa hijau, kelapa kuning. Jadi silahkan dari Pak Trubus ketika memasarkan, kita nanti kan ada grup WA, grup komunitas, kita melalui Instagram, TikTok, Facebook, atau jejaring dari pemerintahan. Tinggal Pak Trubus kasih nama, Pak. Namanya branding sebutan untuk produknya Pak Trubus. Ketika produknya Pak Trubus dibeli kelapa genjah namanya, bukan kelapa kopior, bukan kelapa hijau. Kasih nama aja, Pak. Kasih juga lokasi asal usul, Pak. Mungkin Kebumen, kasih kelapa genjah Kebumen. Jadi berupa nanti ada yang di bidang foto atau videonya diambil gambar, diambil waktu penangkaran atau gimana, nanti bisa melalui YouTube. Inilah contohnya dari penanaman, dari pertumbuhan, perawatan, berupa hasil kelapanya mau dipakai apa, itu di dalam video kita bisa kemas seperti YouTube. Itu berapa durasi bisa masuk Pak di dalam itu Pak. Jadi tinggal Pak Trubus ketika ingin memarketingkan, kemas dulu Pak, kasih nama dulu yang sesuai, bukan dalam arti karena itu untuk jangka panjang, bisa Pak Trubus kasih turun-temurun itu Pak nantinya. Kelapa genjah asal Kebumen, di dalam video ada di YouTube, nanti tinggal linknya dibagikan kepada kami, dibagikan kepada komunitas atau grup-grup WA terkait bagaimana Pak Trubus. Saya kan belum mengetahui Pak Trubus ini pengen memarketingkan berupa bibitnya atau kelapanya atau cara untuk bisa merawat kelapa genjah gitu Pak. Jadi perbedaannya harus dijelaskan Kak. Ini kan tadi sekedar Pak Trubus menyampaikan dari lisan Pak ya. Tapi nanti kalau Pak Trubus secara tulisan, saya pengen marketingkan kelapa buahnya. Di sini ada sekian, bagaimana saya bisa menghasilkan ini merubah menjadi apa, mungkin uang atau dirubah apa gitu Pak. Jadi dari Pak Trubus kasih produknya Pak, berupa bibitnya atau pohonnya atau kelapanya Pak. Dikasih aja nama Kebumen, karena kalau Pak Trubus bilang kelapa genjah penghasil di Indonesia hanya di Kebumen, nanti ditemukan kelapa genjah di Pegunungan Semarang, ditemukan kelapa genjah di Pegunungan Lampung. Jadi untuk penamaan itu siapa yang memberikan gitu Pak. Tapi alangkah bagusnya ketika Pak Trubus itu membranding namanya itu cukup ditambahin nama lokasi Kebumen Jawa Tengah gitu Pak ya.
Karena kalau Pak Trubus bilang hanya di Kebumen, nanti ada orang punya kelapa karena itu belinya dulu di bapaknya Pak Trubus atau saudaranya Pak Trubus, dia tanam di daerah Jawa Barat. Ini ada kelapa genjah di Jawa Barat 1 hektar. Nah, kan itu nanti bisa ini, Pak. Mana yang ada karena dikira nanti hasil dari Kebumen, gitu, Pak. Jadi kalau Pak Trubus ingin memarketingkan, cukup aja dibikin nama kelapa genjah Kebumen Jawa Tengah, gitu, Pak. Kita bantu marketingkan. Ketika Pak Trubus berupa buah itu di video, Pak. Main kita kan IT, Pak. Seperti itu, Pak. Mungkin penjelasannya. Iya, Ya, Pak oke. Eri. Jadi gini, Ya, Pak sebentar Tani, Bu. Mohon Ya, mohon jadi maaf, mohon Bapak maaf. bisa mulai membentuk sosial media dulu sendiri dari mulai nama, kemudian membranding produk-produk Bapak, terus juga harus spesifikasikan produk apa yang mau Bapak tampilkan, mau Bapak jual, seperti itu. Nanti kan Bapak Tani Trubus menurut saya sudah punya beberapa pelanggan ya Pak, dan juga promosi door to door. Nah, Bapak bisa mengarahkan dari door to door tersebut kemudian ke sosial media yang sudah Bapak buat tadi gitu. Di Gamal Institute juga bisa Pak membantu Bapak untuk mengeksplorasi dari produk-produk yang Bapak miliki, terutama kelapa, atau Bapak mau dibuatkan kunjungan online pun di kami juga bisa gitu. Jadi di Gamal juga bisa dibantukan untuk pengelolaan media sosialnya juga gitu. Atau Bapak bisa menciptakan channel sendiri, kemudian nanti Bapak membuat video tutorial yang bermanfaat seperti misalkan cara membasmi hama di kebun atau kebun kelapa, atau gimana cara menjaga atau apa ya, maintenance, merawat kebun kelapa sendiri, seperti itu, Pak. Nah, itu bisa nanti diarahkan, Bapak bisa di-share-share linknya yang sudah dibuat tadi ke grup-grup forum komunitas yang ada, seperti itu, Pak. Maksud Pak Eri Hermawan. Yang penting dari nama Bapak itu punya ciri khas dari daerah yang Bapak tempati sekarang gitu, Pak Tani. Kalau menurut saya gitu ya, Pak. Oke, terima kasih untuk penjelasannya Pak Eri atau Bu MC. Bisa dimengerti. Maksud saya gini, tadi Pak Eri menyampaikan bahwa kelapa genjah itu milik Kebumen. Tapi bisa saja nanti muncul di daerah lain ada nama genjah itu. Untuk sekarang belum bisa seperti itu Pak Eri. Mohon maaf ini ya, mohon maaf. Karena apa? Genjah itu sudah dipatenkan milik Kebumen. Jadi seolah-olah itu memang manajemennya atau perjalanannya mirip kopi yang disampaikan Pak Eri. Seperti itu. Karena apa? Setiap daerah tuh punya unggulan masing-masing. Kayak di Pati ada genjah genjah kopior Pati. Ya kan? Ada genjah kopior di daerah lain, tapi dia tetap namanya genjah kopior, tidak bakalan bernama genjah kopior Pati. Nah, begitu juga genjah hentok. Genjah hentok bisa ada tumbuh di daerah lain, tapi dia tidak bisa bernama genjah hentok, dia hanya nama genjah saja. Seperti itu. Kesulitan saya cara masuk ke BUMDes. Karena apa? Rata-rata, mohon maaf ini semuanya, rata-rata BUMDes larinya kalau tidak ternak, perikanan, ya sembako. Nah, padahal sekarang kan ada dana ketahanan pangan yang dari desa itu kan bisa dikelola oleh BUMDes ataupun dikelola oleh yang punya fasilitas desa lah, yang penerima atau apanya gitu, saya nggak begitu paham. Nah, kalau untuk pemasaran untuk pemasaran luas loh ya, maksudnya itu sih saya sudah cuma untuk pendekatan supaya lebih efisien ke BUMDes tetangga sekitar, tapi
kesulitan masuknya itu yang saya Oh, maksud gitu loh. Terima kasih, terima kasih. oh iya. Silakan. Oke. Gimana Pak Eri Hermawan? Itu tujuannya kan dari Pak Trubus, kalau menurut saya, ketika untuk badan usaha milik desa ya, itu Iya, kebijakan ada di kepala desa. Jadi iya. Pak Trubus coba komunikasi dengan kepala desa, Pak. Bagaimana Oh, kalau memang informasi dari Pak Trubus ini ya, BUMDes iya. setempat belum berkenan mengajak merangkul dari Kelapa Genjah, itu kan karena kebijakan kepala desa seperti apa saya tidak tahu ya. Tapi sudah komunikasi berjalan. Pak Trubus, silakan itu dipublikasikan, Pak. Karena tidak harus di BUMDes desa Bapak. Barangkali dari publikasi marketing Bapak, macam di Gamal Institute ini, BUMDes lain bawa tawarkan ke sana. Atau nanti ketika kita punya link jejaring di level kabupaten, kecamatan atau provinsi, nasional, kementerian pertanian, itu Pak Trubus punya produk apa bisa divideokan melalui YouTube atau melalui materi mentahnya video dari kementerian, nanti kan justru bisa mengambil kelapa itu melalui kita komunikasi seperti ini, justru malah memberikan apa khusus lain ikut Oh, memasarkan ke tempat-tempat lain, Pak. Tidak harus di BUMDesnya Pak Trubus, karena mungkin BUMDes dari hasil dana pemerintah desa setempat atau bagaimana. Ketika melalui komunikasi seperti ini, silakan Pak Trubus nanti Kelapa Genjah yang Pak Trubus kerjakan diberikan berupa foto videonya. Nanti kan banyak, Pak. Kita mungkin dari nanti secara swasta, saya sendiri swasta, Pak. Tidak berharap untuk dari segi BUMDesnya atau pemerintahannya, cuma kita bagaimana memberikan edukasi kepahaman sistem yang dikelola badan milik usaha ketika BUMDes ikut memasarkan, karena di situ bisa dibiayai oleh dana desa, dibiayai oleh dana pemerintah. Akses kita ketika berusaha itu lebih cepat. Tapi ketika Pak Trubus sampaikan, BUMDesnya desa Pak Trubus belum bisa mengakses Kelapa Genjahnya, silahkan Pak Trubus jangan pesimis kalau nanti sulit untuk mengakses. Seperti ini Pak Trubus sudah memarketingkan, Pak. Walaupun komunikasi dengan saya ke Mbak Isnanda itu banyak yang melihat. Itu dari orang swasta, pemerintah. Nanti silahkan Pak Trubus sampaikan nomornya Pak Trubus yang bisa dihubungi, produknya Pak Trubus apa, nanti mungkin dari pihak swasta atau pemerintah bisa ikut mengakses apa yang Pak Trubus pasarkan, gitu Pak. baik, baik, baik. Terima Oh, kasih. Bisa dimengerti, bisa ya, dipahami. Terima kasih sekali penjelasannya, Pak Eri. iya. Silakan kembali ke Bu Isnanda untuk bergantian tuh. Udah ada yang nunggu, Pak Tariban. Silakan. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Iya Pak, jadi kalau untuk akses BUMDes seperti itu kan channeling bisa bisa diakses dimanapun gitu ya Pak. Jadi asal tahu arahnya nih Bapak mau kemana, mau dalam bentuk online atau secara langsung Bapak bisa meminta channeling dari kepala desanya Kak, atau kenalan-kenalan Bapak, tolong hubungkan saya atau gimana enaknya kayak gitu. Baik. Oke, ke penanya selanjutnya dari Pak Taripan, boleh langsung nonaktifkan audionya. Terima kasih Pak Baik, Tani, juga Pak Eri, sama Pak Soherli sudah bertanya dan menjelaskan. Ayo Pak Taripan. baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Waalaikumsalam mengucapkan terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. kepada Gama Institute ya, yang nge-share mungkin di pagi ini di grup penguatan BUMDes. Saya kebetulan ada di grup penguatan BUMDes. Eh, Kemudian juga kepada Pak Eri Hermawan tentang produk kopinya dari Pati. Kebetulan saya di sini dipercaya menjadi manajemen sebuah kelompok korporasi ya,
korporasi multi pihak petani Jombang, itu Koperasi Santri. Nah, itu juga kami juga di sini dengan saya juga dua job ya. Satunya itu di manajer di PT TJN. Ada pabrik kopi juga di Jombang yang kebetulan kami kelola. Itu sebetulnya sudah ada pengemasan. Itu udah kayak kemasan model saset gitu, Pak. Nah, mungkin suatu saat nanti kita bisa join venture atau join seperti apa kerjasama karena saat ini sedang di hold. Karena itu kita beli dari perusahaan yang mungkin ada masalah dengan kita. Nah, tinggal ngobrol-ngobrol bagaimana cara kerjasamanya. Mungkin kita bisa hubungan melalui WhatsApp ataupun yang lainnya. Eh, dengan dengan adanya media ini saya sangat berterima kasih sekali. Termasuk saya juga di sini di Korporasi Petani bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur juga. Kami sudah punya produk namanya beras Jatim Cetar yang bentar lagi Agustus akan launching dengan provinsi dengan Gubernur PJ Gubernur Jawa Timur ya. Itu namanya beras Jatim Cetar. Saya berharap mungkin dari BUMDes juga yang ingin memasarkan beras premium mediumnya bisa dari kami. Kami juga membutuhkan pemasok, pengadaan beras, pengadaan gabah. Nah, ini dari Jawa Timur, Pati yang punya punya gabah itu bisa kontak kami. Kami membutuhkan banyak tim pengadaan juga nanti tim marketing. Kami juga memiliki produk unggulan. Saya sudah share ke Mbak Isnada ya ke MC. Siapa tahu nanti menjadi peluang usaha ke depan yaitu beras fortifikasi. Mungkin Bapak di sini sudah tahu belum tentang beras fortifikasi, yaitu beras bervitamin. Nah, ini termasuk program yang bakal orang belum pada tahu. Satu-satunya perusahaan di Indonesia yang memiliki beras fortifikasi adalah perusahaan kami. Dan itu menjadi peluang usaha sangat bagus untuk BUMDes. Karena BUMDes kan di desa sekarang ada namanya programnya Pak Prabowo adalah makan siang gratis. Nah, ini tuh harus sesuatu berasnya itu bukan beras biasa ke depan. Jadi ada beras namanya beras fortifikasi, beras vitamin, dan itu hanya kami yang punya. Dan saya ini melalui jaringan BUMDes ini, saya berharap dari semua jaringan BUMDes ambil peluang ini, gitu seperti itu. Karena itu satu-satunya dan udah di Jogja, udah launching dan tahun kemarin sudah 45 ton dan minggu ini 90 ton beras fortifikasi untuk program bansos ibu hamil. Berita-beritanya sudah ada dan kami juga ingin membentuk juga kelompok-kelompok korporasi di semua kabupaten. Nanti saya dengan mungkin dengan Mbak Islanda dari apa namanya institut apa ini Mbak Institut Gama Institut ya kita bisa bekerja sama untuk Iya. membuka jejaring yang lebih luas. Ya, terima kasih. Semua yang ada di sini sepertinya bisa bekerja sama dan jaringan bisa lebih luas. Oke. Pak Eri ada ingin ditanggapi? Ada tanggapan? Ya, terima kasih Pak penyampaian. Mungkin Bapak yang malah lebih ahli di dalam Iya, Pak Eri. karena Mm-mm. dalam media Zoom meeting ini harusnya tadi Pak siapa itu yang ada di Jombang sampaikan Pak namanya agar anggota Zoom yang lain bisa ikut mengakses Pak, bukan hanya saya, karena saya hanya ikut menyampaikan bagaimana saya punya sistem pemasaran bisa diambil, bisa dipakai teman-teman gitu. Tapi kalau Pak dari Jombang tadi menyampaikan dari levelnya ada PJ Gubernur nanti mau publikasi terkait punya beras, punya apa, itu kan sistemnya Bapak dengan pemerintahan. Kalau saya dari swasta menggandeng pemerintahan, itu sarannya ketika Bapak berkeinginan ada pemasok beras atau yang lain, silakan Bapak di dalam Zoom ini ketika Gamal Institut berkenan, sampaikan nama, nomornya, jadi anggota dari Gamal yang ikut Zoom bisa menghubungi Bapak. Jadi ketika dari Padi pun ada beras Pak, ada itu. Tapi kan tahapannya nanti kalau kita belum
bidangnya, kita masih berproses untuk langkah ke situ. Tapi kalau Bapaknya meminta pesanan dari apa yang tadi saya sampaikan, saya copy memang di situ bidangnya, jadi kita lebih mudah, Pak. Jadi tidak hanya saya, karena di dalam Zoom meeting ini beberapa orang yang ada di beberapa lokasi ketika memang mempunyai hasil beras atau hasil apapun yang dari Bapak berkeinginan menyerap bisa terakses, Pak. Gitu. Hanya cukup nomor WhatsApp sama nama kan udah kenal gitu, Pak. Jadi Mbak Isnanda pun nanti ada punya link teman-temannya yang ada beras murah, ada ini pengen di marketingkan, tadi juga ada di Ungaran, dia pengen marketingkan bisa. Itu tadi siapa yang pengen nerima beras? Saya ada, tapi kalau nggak bisa komunikasi lagi nanti cari ke saya, cari Mbak Isnanda, kan berbagai link gitu. Tapi nanti boleh dari Mbak Isnanda ini, dari tim atau anggota yang ikut grup ini dibuatkan WhatsApp, dibuatkan grup agar ketika komunikasi lanjutan bisa terjalin gitu, Mbak. Karena ada yang Iya, ingin paling nanti memanfaatkan. di penguatan BUMDes ya, Pak. Ya, karena kan dari diskusi ini ada yang ingin menyampaikan barangnya, ada yang ingin membeli barangnya, membutuhkan stok, menerima, dan ada yang menjual gitu, Mbak. Di grup ini asik, Mbak, ada jual beli malah. Jadi cuma saya kan Iya, memberikan. nanti kita akan buatkan agendanya, Pak. Ada tahapan sendiri masing-masing, kita harus agendakan enaknya kapan kita membahas, yang mau memasarkan, ada yang mau membeli juga, bisa dijelaskan di situ Bapak dari perusahaan mana, terbentuknya kapan, apa saja yang Bapak perlukan, atau produk-produk unggulan dan lain sebagainya seperti itu. Nanti bisa kami agendakan untuk acara webinar atau diskusi seperti ini lagi seperti Pak Eri Hermawan. Seperti itu ya Bapak. Ya, begitu, Pak. Ya mungkin Baik, silakan. terima kasih semuanya. Iya Pak, sama-sama ya. Oke, kita ke pertanyaan ini ya Pak. Di komentar ada pertanyaan dari Bu Devi Febrianti. Perkenalkan, saya Devi Febrianti, izin bertanya, terkait apa saja program yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kelibatan dan partisipasi masyarakat, dan bagaimana strategi dalam mengidentifikasi dan memetakan potensi produk lokal yang dapat dipasarkan. Seperti itu Pak Eri Hermawan. Boleh saya sampaikan, cuma ini sudah mulai speaker masjid ini harusnya tadi diatur jadwal kita selesai jam berapa, karena ya namanya kita berlingkungan tapi ada speaker masjid ini otomatis hidup. Jadi kalau saya menerangkan terganggu enggak ini suaranya kalau ada speaker ini? Kalau enggak Pak, aman. Disampaikan secara singkat saja Pak. Oke. Supaya mempersingkat waktu juga. Terkait produk lokal, ketika ingin memarketingkan dari komentar itu bisa. Iya. Saya sebagai petani ini yang penting soal kadang-kadang produk lokal itu karena kita sudah ada namanya PRT, ada INB, kita kasih brand dan kita bisa publikasikan banyak anggaran produk lokal, taruhlah itu diberi nama sesuai kelokalannya. Istilahnya ketika nama saya ada di padi, kita lokal padi, lokal Gunung Muria bisa disampaikan. Jadi mau itu produk lokal, mau itu produk modern, kita hanya merubah sistem cara kerja, cara marketing saja. Karena bagaimana kita memasarkan itu dengan nama. Walaupun produknya sama, istilahnya saya punya kopi.
kopi ini produk lokal, tapi ada NIB, ada PERT, tapi namanya bisa diganti sesuai reseller. Karena kalau kita menjual itu siapa yang jual, kalau sudah disukai apa yang dijual pasti bisa diterima. Seperti itu. Jadi mau produk lokal, mau produk yang kelas pabrik atau apapun, itu tinggal siapa yang memarketingkan, siapa yang memasarkan. Jadi kita menyesuaikan. Ketika memasarkan itu kita perjelas dulu apa yang kita pasarkan. Jadi namanya konsumen, pembeli mau membeli itu jelas apa yang dibeli dan siapa yang menjual. Kita harus melihat karena kita sudah zaman bermedsos, itu kan banyak yang melihat apa yang dijual. Kalau kita sudah di luar, dalam arti tidak tatap muka langsung secara marketingnya memasarkan, itu bisa dilihat apa produknya. Contoh ini produk lokal kopi bubuk, ada yang campur, ada yang murni. Tidak tahu siapa yang menjual, saya butuhnya produknya, tapi ada namanya, begitu. Walaupun produk lokal, tetap harus ada nama, ada namanya, kemasannya siapa, dari mana, bagaimana produk itu, seperti itu. Mau lokal atau seperti apa, yang penting ada nama. Untuk jangka panjang kita harus brand merek itu baik. Kita namanya orang swasta, itu nama baik diperlukan, dibutuhkan nama baik. Begitu, Mbak Isnanda. Baik, terima kasih Pak Eri Hermawan atas penjelasannya dari pertanyaan Bu Devi. Jadi kalau Bu Devi ingin melibatkan para masyarakat, nah Ibu harus pintar-pintar dalam mengajak, kemudian menjalin hubungan baik dengan para calon-calon customer yang berpeluang seperti itu, dan juga harus mempunyai nama juga supaya, atau istilahnya tuh branding market, agar produk dari Bu Devi sendiri dikenal oleh banyak orang. Seperti itu Bu Devi. Terima kasih banyak Pak Eri Hermawan atas pemaparannya, dan sungguh sangat luar biasa diskusinya, kita ramai sekali dan antusias mendengarkan Pak Eri juga yang lain. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena kita keterbatasan waktu, sesi diskusi kita cukupkan sampai di sini. Dan saya ingatkan kepada Bapak dan Ibu untuk mengisi link absensi yang sudah di-share di room chat agar bisa mendapatkan e-sertifikat. Sebelum acara yang luar biasa ini ditutup, kepada narasumber, ada yang ingin disampaikan lagi Pak Eri? Ya mungkin ke depan bisa dijadwal ulang Mbak, karena kita selesai kan ada terbentur ini toh, ada otomatis ini setiap jam sekian itu aktif. Mungkin kalau saya ada di luar yang nggak ada speaker ya nggak apa-apa ya, tapi kalau saya sih bebas ya, yang penting ada terjadwal gitu Mbak, menyesuaikan waktu tempatnya. Kita jadwal ulang lagi Mbak, karena kita tujuannya memarketingkan, memasarkan apa kita punya produk, tujuannya kan di situ. Jadi kita hanya merubah sistem, memperbaiki cara kerja, bagaimana kita untuk membranding apa yang kita publikasikan, apa yang kita jual, gitu Mbak. Nanti kalau peminat konsumen yang lebih banyak di dalam Zoom meeting ini, dia bisa mengetahui ketika keinginan kopi, keinginan kelapa genjah, keinginan produk-produk apa yang di dalam Zoom meeting ini, bisa dicantumkan nomornya, bisa tukar informasi, bisa komunikasi gitu Mbak. Baik, terima kasih banyak waktunya Bapak atau Ibu yang sudah meluangkan waktu, kemudian juga kepada narasumber kita yang luar biasa. Semoga apa yang didapatkan bisa bermanfaat untuk
kita semua. Baik, sebelum kita tutup, saya undang kepada Bapak dan Ibu yang tidak berhalangan bisa mengaktifkan kameranya untuk sesi dokumentasi. Kepada admin, apakah sudah bisa dimulai dokumentasinya? Oke, baik. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Baik. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Alhamdulillah selesai sudah acara kita yang sangat luar biasa. Kami ucap terima kasih kepada narasumber kami yang luar biasa, Pak Eri Hermawan, serta seluruh peserta webinar yang sangat interaktif hingga sesi acara. Sebelum ditutup, kami memohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Semoga acara pada hari ini bisa menginspirasi kita semua. Saya Isnanda Ageng Pertiwi, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Karena airku aman dan makmur, pulau kelapa yang aman subur, pulau melati pujaan bangsa. Sejak dulu kala, aku bahagia di pantaran, hidup sejahtera di khatulistiwa. Raja Jaya Jenggot, surya di cakrawala, Japura selalu berseri nan indah berwarna. Alam indah tanah ini Indonesia.